Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah Majlisul Ilmi Jamaah Mushola dan Syakura yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah, manusia agung, manusia mulia, diagungkan, dimuliakan oleh Allah yang maha agung, yang maha mulia, yang kelak di hari kiamat syafaat beliau sangat amat kita harapkan, yakni Nabi kita tercinta, Nabi agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, tetap cinta kepada beliau, tetap istiqomah secara kontinu mengamalkan ajaran Islam yang diajarkan oleh beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga sunnah-sunnah para sahabat al-khulafaur rasyidin. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir pada malam ini di tempat yang mulia ini mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, dan kita semuanya juga keluarga kita oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan dari azab pada hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah Majlisul Ilmi rahimakumullah wa hadakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas Nabi kita tercinta, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur dari keluarga kita yang telah mendahului kita, di mana mereka setiap saat sangat amat menanti, menunggu doa dari keluarganya, dari saudara-saudaranya yang masih hidup. Kita doakan semoga mereka semuanya yang saat ini masih sedang berada di alam kubur sampai tibanya hari kiamat, semoga mereka selalu berada dalam curahan limpahan sayang Allah, selalu berada dalam maghfirahnya Allah, selalu berada dalam ridhonya Allah. Alam kuburnya oleh Allah dilapangkan, diluaskan, diterangkan, dijadikan raudhah min riyadhil jinan, taman daripada taman-taman surga, dan semoga mereka semuanya diampuni segala dosa-dosanya dan dijadikan termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang mendapatkan nikmat dari Allah di alam kuburnya dan di akhirat nanti. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'ash
Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, sebangsa, setanah air, segenap jamaah musalla Badan Sapuro Perumahan Citra Indah, Kecamatan Jonggol, Bogor, Desa Sukamaju ya. Sukamaju. Jadi sukanya maju, jangan nggak mundur ya. Bagus. Iya, mudah-mudahan maju terus ya. Terutama maju dalam beribadah kepada Allah, nggak pernah mundur, maju dalam menghadiri pengajian rutin tiap malam Sabtu, nggak pernah ngumpet di rumah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pada pertemuan taklim kita malam ini, izinkan Al-Fakir akan
sedang membahas sebuah materi tentang pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disingkat Aswaja. Aswaja kepanjangannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena sekarang di akhir zaman, di mana kita melihat, menyaksikan, mendengarkan banyak sekali aliran-aliran dalam Islam, paham-paham dalam Islam yang notabene mereka pun ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka pun mengklaim dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun ketika diteliti, ternyata realitanya malah justru mereka adalah kelompok-kelompok aliran-aliran paham-paham yang sebenarnya akan merusak, merongrong akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka oleh karena itu, supaya kita tidak terkelabui oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk merusak akidah kita, maka perlu kiranya kita benar-benar memahami, mengerti tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya jangan sampai kita ngakunya kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi kita enggak ngerti, enggak paham apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sesungguhnya. Maka pada malam ini saya Al-Fakir merasa berkepentingan untuk menyampaikan tentang pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudaraku segenap jamaah Majlisul Ilmi rahimakumullah wa hadakumullah. Berangkat dari keterangan sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan imam-imam yang lainnya, bahwa dalam hadis tersebut baginda kita yang mulia tercinta, kekasihnya Allah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi lataftariqanna ummati ala salasin wa sab'ina firqah wahidatun fil jannati wasnatani wasab'una finnar." Qila man hum ya Rasulullah? Qala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadis tersebut kalau diartikan kurang lebih begini: walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat Allah yang jiwa Muhammad, yang nyawa Muhammad berada dalam genggaman kekuasaannya. Maksudnya dalam hadis ini di awal Rasulullah bersumpah atas nama Allah. Sebenarnya beliau walaupun tidak diawali dengan sumpah atas nama Allah pun, beliau kita yakin beliau jujur. Beliau selama hidupnya tidak pernah mengeluarkan kata-kata dusta atau kata-kata bohong, kata-kata yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan wahyu Allah. Karena seluruh para nabi itu mempunyai sifat wajib 4 macam. Siddiq artinya jujur atau benar, kemudian tabligh menyampaikan seluruh wahyu dari Allah kepada umatnya, kemudian amanah dipercaya, kemudian patonah cerdas. Jadi nggak mungkin Rasulullah mengeluarkan kata-kata dusta.
tapi ini untuk lebih meyakinkan kepada umatnya. Sehingga dalam hadis ini beliau mengawali dengan sumpah atas nama Allah. Sebab kalau orang bersumpah menggunakan atas nama Allah, menjual nama Allah, tapi dalam sumpahnya dusta, bohong, itu dosa besar. Artinya Allah nggak ridho. Allah yang maha suci namanya digunakan untuk berdusta, untuk membohongi orang, untuk menipu orang. Makanya jangan sembarangan menggunakan sumpah atas nama Allah. Gitu. Ya ibaratnya, ya nama kita oleh orang lain disebut-sebut, dijual, digunakan oleh orang tersebut untuk mengeruk keuntungan, tapi menggunakan nama kita, padahal kita tidak pernah merekomendasi kepada orang tersebut. Nah, kita kan nggak terima. Jadi itu mengandung unsur pencemaran nama baik. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, waladhi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat Allah yang jiwaku, nyawaku, hidupku berada dalam genggaman kekuasaannya. Karena Allah itu alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah adalah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan bagi makhluknya. Kemudian beliau melanjutkan latab tarikonna. Ini kalimatnya kuat. Latab tarikonna. Latab tarikonna. Tab tariko. Itu fiil mudhari. Di awal terdapat lam, itu lamnya lam taukid yang fungsinya sebagai penguat ucapan. Kemudian di ujung kalimat juga terdapat nun, nunnya bertasdid, namanya nun taukid sakilah kalau menurut ilmu alat, ilmu nahwu. Jadi di awal kalimat menggunakan lam taukid, di ujung kalimat menggunakan nun taukid sakilah, depan belakang diperkuat dengan lam taukid dan dengan nun taukid sakilah. Artinya ini sungguh-sungguh. Jadi kalau diartikan latab tarikonna, sungguh benar-benar akan terpecah sopo umatku, yaitu umat Islam. Jadi kata beliau, umatku di akhir zaman nanti. Nah sekarang sudah masuk akhir zaman, tinggal nunggu datangnya kiamat doang. Gitu. Kita nunggu kapan kiamat datang. Yang nongol kiamat. Kiamat bawa singkong. Gak usah ditunggu kiamat. Yang penting persiapan aja bekalnya untuk pulang ke akhirat. Entar juga datang. Datangnya tiba-tiba. La ta'tiha illa baghtah, kata Allah. Tidaklah kiamat datang melainkan tiba-tiba, tahu-tahu udah gempa seluruh dunia. Gunung-gunung meletus, air laut pasang. Udah. Baik para jamaah. Jadi latab tarikonna ummati, sungguh benar-benar umatku akan terpecah. Terpecah. Ala salasin wa sab'ina firqah, atas 73 firqah. Firqah itu bisa diartikan golongan, bisa diartikan kelompok. Jadi di akhir zaman, yaitu sekarang ini, sudah akhir zaman, sebagaimana dalam hadis dikatakan, ana akhirul anbiya wa antum akhirul umam, la nabiyya ba'di. Kata Rasulullah, aku adalah nabi yang terakhir dan kalian, hai umat manusia yang hidup di zaman sekarang, adalah umat yang terakhir dan sekali-kali tidak ada nabi lagi sesudahku. Di akhir zaman, umatku, umat Islam di seluruh dunia, ini sekupnya seluruh dunia, jadi sifatnya global, integral, universal, bukan hanya di Indonesia. Itu akan terpecah menjadi 73 firqah, menjadi 73 golongan. Kalau orang
orang Yahudi itu terpecah menjadi 71 golongan. Orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Dan umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. Kata beliau selanjutnya, wahidatun fil jannah. Datang juga alhamdulillah. Dikira teh ngikut nguburin jenazah. Pak ketika teh mau ikut kalah kubur. Udah pada umur ya. Jangan dulu. Masih banyak dosa, belum siap pokoknya. Baik. Wahidatun fil jannah. Wahidatun yang satu golongan fil jannah itu akan berada di dalam sorga. Artinya yang satu golongan ini adalah thaifatun najiyah, kelompok yang selamat, kelompok yang akan diselamatkan oleh Allah dari api neraka, yang disebut firqatun najiyah atau thaifatun najiyah, artinya golongan yang selamat. Cuma satu dari 73 golongan. Lalu bagaimana sisanya yang 72 golongan? Kata Nabi dalam hadis ini, wasnatani wasabuna pinnar. Sedang sisanya yang 72 golongan itu kata Nabi pinnar, akan berada di neraka, akan dibakar di dalam kobaran api neraka yang panas menyala-nyala. Mereka akan dijadikan BBAN, bahan bakar api neraka. Itu yang 72 golongan. Berarti dari 73 golongan terpecahnya umat Islam di akhir zaman, yang akan selamat dari api neraka dan mereka akan dijadikan ahli surga cuma satu golongan. Sedangkan sisanya yang 72 golongan, mereka semuanya akan berada di neraka. Nah, ketika Rasulullah SAW menyampaikan sabdanya di hadapan para sahabatnya, maka lalu kemudian para sahabatnya pun bertanya kepada beliau, "Man hum ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, siapakah mereka yang satu golongan yang akan selamat dari api neraka dan mereka akan ditempatkan oleh Allah di dalam surga? Qala, beliau menjawab, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka yang satu golongan itu adalah kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma masalahnya kita harus paham tentang pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya menurut para ulama. Jangan sampai ketika ditanya, kamu akidahnya apa? Wahabiyah, apa Syiah, apa Mu'tazilah, apa Qadariyah, apa Asy'ariyah, apa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Oh, saya mau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah? Pokoknya saya Ahlus Sunnah wal Jamaah deh pokoknya. Ya apa sih? Pokoknya gitu aja deh. Nah, begitu. Kita harus paham. Nah, maka malam ini akan saya bahas. Insya Allah sampai jam 2 malam ya. Amin, amin, amin. Sahur. Baik. Jadi jelas ya, berdasarkan hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, bahwa umat Islam di akhir zaman akan terpecah menjadi 73 golongan yang akan masuk surga dan selamat dari api neraka cuma satu golongan, yaitu kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan sisanya yang 72 golongan, apapun namanya, mau Syiah kek, mau Wahabiyah kek, mau apa kek, mau firqah Ngeyaliyah kek, kan ada firqah Ngeyaliyah kan. Nah, itu mereka semuanya akan ditempatkan di neraka. Maka oleh karena itu, sebelum saya menyampaikan tentang pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka saya perlu menyampaikan sebuah hadis.
sebuah hadis. Maaf yang tadi ketukar, yang tadi itu hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik. Nah yang sekarang baru riwayat Imam Abu Daud. Maaf tadi saya agak sedikit kurang connect ya. Jadi yang tadi saya sampaikan tentang 73 golongan itu hadisnya riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat Nabi yang pernah melayani Nabi selama 10 tahun di rumah Nabi, yaitu Anas bin Malik. Nah sebelum saya menyampaikan tentang pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya merasa berkewajiban untuk menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan imam-imam yang lainnya, di mana setiap kita sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang Islam, sebagai umatnya baginda yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW, tanpa kecuali baik laki-laki maupun wanita, semuanya seluruhnya diperintahkan bahkan diwajibkan oleh beliau untuk tetap berpegang teguh kepada ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk tetap komitmen, konsisten, konsekuensi, tetap mengamalkan dan mempertahankan serta melestarikan dan mengajarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, satu-satunya akidah yang akan menyelamatkan umat manusia dari panasnya kobaran api neraka yang disebut firqatun najiyah. Hadisnya begini, beliau bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyina min ba'di tamassaku biha wa addu alaiha bin nawajib. Artinya wajib atas kalian semuanya, maksudnya atas kita seluruh orang Islam, wajib atas kalian semuanya. Yang pertama, bisunnati, tetap berpegang teguh kepada sunnahku. Nanti akan kita bahas pengertian sunnah Rasul itu apa. Nanti kita bahas di belakang. Di belakang apa di depan? Hah? Di belakang apa di depan? Oh di depan ya? Depan. Oh di depan soal bahasa ngopi dong. Nah, wajib atas kalian berpegang teguh satu kepada sunnahku. Maksudnya kita diperintah oleh Rasulullah agar kita tetap berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu, yang pertama. Yang kedua, wa alaikum bisunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Dan wajib pula atas kalian berpegang teguh kepada sunnah al khulafa'ur rasyidin sesudah wafatku, yaitu kepada sunnah seluruh para sahabat yang hidup pada masa khulafa'ur rasyidin, yaitu pada masa khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pada masa khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada masa khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan pada masa khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, kita diperintahkan yang kedua, kata Nabi, kalian wajib berpegang teguh kepada sunnah para sahabat. Karena para sahabat itu hidup di abad kedua Hijriah, masih masuk dalam kategori kurun terbaik. Masa yang paling terbaik kata Nabi ada 3. Khairul qurun, sebaik-baik kurun, sebaik-baik masa, sebaik-baik zaman adalah korni. Yang pertama masaku, yaitu masa hidupnya Rasulullah bersama para sahabatnya. Itu kurun terbaik, is the best. Yang pertama, number one, the best. The second adalah yaitu kurun sesudah wafatnya Rasulullah. Rasulullah sudah wafat, nah itulah yang disebut kurun al-khulafa'ur rasyidin. Nah, setelah al-khulafa'ur rasyidin, a'immatil arba'ah minal khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, yang 4 meninggal dunia wafat,
Abu Bakar wafat, dilanjut oleh Umar bin Khattab, wafat dilanjut oleh Utsman bin Affan, wafat dilanjut oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, mereka wafat semua. Itu berarti kurun kedua udah terlewati. Masuk kurun ketiga, yaitu kurun tabi'in besar. Termasuk imam mazhab yang 4, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, itu adanya di kurun ketiga. Karena mereka hidup di 3 abad permulaan Islam. Nah, kesininya semakin buruk. Apalagi sekarang udah banyak paham, udah semakin buruk banget. Nanti mendekati hari kiamat semakin hancur nanti. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita diperintah oleh Rasulullah dalam hadis ini agar kita satu, berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, berpegang teguh kepada sunnah para sahabat al-khulafaur rasyidin al-mahdiyyin yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, ulaika hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang berakal sehat. Mereka di situ maksudnya adalah para sahabat al-khulafaur rasyidin. Itu dihitopkannya ayat tersebut kepada para sahabat. Dan ada di ayat yang lainnya, wasabiqunal awwaluna wal wasabiqunal awwalina wal akhirin minal muhajirina wal ansor, dan seterusnya. Itu ada ayatnya. Jadi para sahabat itu ada nas Qur'annya, enggak sembarangan. Ada ayat Qur'annya tentang para sahabat, baik muhajirin maupun ansor. Mereka adalah sabiqunal awwalun. Nah, para jamaah, kemudian di akhir hadis Rasulullah menegaskan saking pentingnya kita untuk tetap berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah dan kepada sunnah para sahabat al-khulafaur rasyidin yang 4. Maka di penghujung hadis Rasulullah menekankan, memerintahkan dengan tegas, tamassaku biha wa altu alaiha bin nawajid. Kata beliau, peganglah erat-erat sunnah tersebut, yaitu sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat. Tamassaku biha, peganglah oleh kalian dengan erat, dengan serat-eratnya, dengan sekuat-kuatnya sunnah tersebut, yaitu sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabatnya. Wa abdu alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi gerahamu sunnah tersebut. Disuruh gigit pakai gigi geraham, gigi yang paling ujung, bukan gigi depan, Pak. Itu menunjukkan harus kuat megangnya. Sebab nanti dari zaman akan muncul berbagai macam aliran yang sesat dan menyesatkan. Kalau kita nggak memperkuat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita, maka tidak menutup kemungkinan kita pun akan terkontaminasi pola pikir mereka. Kita pun akan terpengaruh, terbawa arus. Apalagi mereka dakwahnya pakai materi, pakai uang. Kita dihantam pakai uang, kelompok mau ikut mereka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang masuk pembahasan pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita perhatikan, ini kira-kira siap tuh sampai jam 2 nih. Siap. Bener nih, mulutnya berkata siap tapi hatinya buset deh. Tapi mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan antara ucapan dengan hati sinkron ya. Amin. Jangan sampai lain di mulut, lain di hati. Iya. Itu namanya munafik. Serigala berbulu dong. Di mulutnya mengatakan iya, hatinya mah enggak. Baik. Enggak, itu mah cuma nakut-nakutin doang. Baik. Terus aja. Jikalau kita perhatikan ungkapan atau ucapan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ternyata ucapan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tersusun atau terbentuk dari 3 kata, dari 3 kalimat. Ini kita memahami pengertian Rasulullah Jamaah dari kalimatnya dulu. Nanti kita memahami
pengertian ahlu sunnah jamaah menurut para ulama. Pertama, kalimat ahlun. Yang kedua, kalimat as-sunnah. Yang ketiga, kalimat al-jamaah. 3 kalimat ini lalu kemudian dirangkai, digabung menjadi satu penyebutan, yaitu ahlus sunnah wal jamaah yang disingkat aswaja. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau nggak salah saya masih ingat itu sebenarnya kalimat majemuk ya, majemuk ya. Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu tersusun dari 3 kata. 1 ahlun, 2 as-sunnah, 3 al-jamaah. Di mana masing-masing kalimat tersebut itu ada pengertiannya. Ini yang patut kita pahami. Pertama, kalimat ahlun itu bisa diartikan keluarga, seperti ahlul bait, kan? Gitu kan? Ahlun itu bisa diartikan keluarga, juga bisa diartikan golongan, juga bisa diartikan kelompok, juga bisa diartikan pengikut. Nah, itu dari kalimat ahlun. Yang kedua, as-sunnah. Nah, yang dimaksud as-sunnah di sini menurut keterangan di dalam kitab Al-Bunyah li Thalibi Thariqil Haq juz yang ke-1 halaman 80 yang disusun ditulis kitab tersebut oleh seorang ulama besar kenamaan yang hidup, yang lahir pada tahun 471 Masehi dan beliau wafat pada tahun 560 yang lahir pada tahun 471 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 561 Hijriah atau bertepatan dengan lahir pada tahun 1077 Masehi dan wafat pada tahun 1166 Masehi. Beliau adalah cucunya Rasulullah. Beliau adalah pangkatnya Sultanul Aulia, pemimpinnya seluruh para nabi, pemimpinnya seluruh para wali sealam jagat raya. Beliau adalah Sultanul Aulia Gausul Aqtab Qutubul Alamin As-Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah. Nah, di dalam kitab karangannya yang bernama Al-Bunyah li Thalibi Thariqil Haq juz 1 halaman 80, beliau menjelaskan tentang pengertian as-sunnah. Kata beliau begini, as-sunnatu ma sannahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au taqriran wal jama'atu mattafaqa alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khilafatil a'immatil arba'ah al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin rahmatullahi alaihim ajma'in. Nah, ini kalau nggak diartikan, paham gak isinya? Enggak. Artikan kan? Lewat aja. Biar cepat selesai ngajinya. Baik, kita artikan. Nah, yang saya sampaikan tadi itu ada di kitab Al-Bunyah li Thalibi Thariqil Haq juz 1 halaman 80. Itu keterangan dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau menerangkan tentang pengertian sunnah dan al-jamaah. Kata beliau, pas sunnatu maka bermula yang dimaksud sunnah. Ya, ini pengertian sunnah menurut disiplin ilmu kalam, ilmu usuluddin, bukan sunnah, bukan pengertian sunnah menurut ilmu fikih, beda lagi. Jadi ada sunnah menurut ilmu fikih, ada sunnah menurut ilmu usuluddin, beda lagi. Yang kita bahas adalah pengertian sunnah menurut usuluddin, pokok-pokok agama. Kata beliau, pas sunnatu maka bermula sunnah adalah masannahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au taqriran. Sunnah itu adalah segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni semua yang didatangkan oleh beliau, baik berupa ucapan beliau maupun berupa perbuatan beliau atau tindakan
ataupun berupa pengakuan beliau atau ketetapan beliau. Itulah yang disebut as-sunnah. Sekarang pengertian al-jamaah. Sedangkan kata beliau, pengertian al-jamaah itu adalah mattafaqo alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi khilafatil a'immatil arba'ah al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina rahmatullahi alaihim ajmain. Sedangkan yang dimaksud al-jamaah adalah segala sesuatu yang telah disepakati, yang telah diijmakan, disepakati oleh seluruh para sahabat pada masa al-khulafaur rasyidin yang 4 yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah. Itulah yang dimaksud al-jamaah. Maka 3 kalimat tersebut dirangkai menjadi satu, ahlus sunnah wal jamaah. Nah, setelah kita memahami pengertian dari 3 kalimat tersebut masing-masing, maka kita dapat mengambil sebuah kesimpulan. Oh, berarti yang dimaksud kaum ahlus sunnah wal jamaah itu adalah sebuah keluarga atau sebuah golongan atau sebuah kelompok atau sebuah pengikut yang konsisten, komitmen mengikuti, mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau mengamalkan ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan beliau, berupa perbuatan beliau, dan ataupun berupa pengakuan beliau, dan mereka komitmen konsisten mengamalkan serta mengikuti dan mengamalkan ajaran yang telah diajarkan, yang telah disepakati oleh seluruh para sahabat pada masa al-khulafaur rasyidin. Itulah yang dimaksud ahlus sunnah wal jamaah. Maka kalau umpama sekarang ada orang mengklaim saya ahlus sunnah wal jamaah, bahkan orang tersebut merasa saya paling sunnah, saya paling al jamaah, gitu, merasa paling sunnah. Tapi statement-statementnya, pendapat-pendapatnya tentang agama mengandung indikasi penentangan, penolakan terhadap sunnah para sahabat. Berarti pengakuannya dusta itu. Kok ngaku ahlus sunnah wal jamaah tapi menentang, menolak amalan-amalan yang telah diamalkan oleh para sahabat? Itu bohong, ketahuan kan? Contoh, seluruh para sahabat tarawihnya berapa? 20 kali 8. Sok cari hadis-hadisnya. Seluruh para sahabat sholat tarawihnya 20 rakaat. Yang dipelopori oleh sahabat Umar bin Khattab. Nah, kalau orang ngaku sunnah jamaah tapi tarawihnya 8, itu ketahuan udah. Karena dia bertolak belakang dengan sunnah para sahabat. Udah ketahuan, gak usah banyak ngomong, udah ketahuan lu, bohong lu. Tapi gak usah diucapin. Udah ketahuan, karena kita udah punya patokan, udah punya pemahaman. Jadi kita gak bisa ditipu sama orang, gak bisa dikelabuhin. Nah, itu contoh kecil aja. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan buka kitab-kitab kuning, pendapat-pendapat para ulama salafus saleh al-mutaqaddimin. Silakan buka. Tidak satu pun kita mendapati sebuah keterangan dari para ulama tentang tarawih yang dilakukan oleh para sahabat itu 8 kali. Semuanya 20. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ini kesepakatan seluruh para sahabat pada masa al-khulafaur rasyidin. Ini disebutnya ijma sahabat. Menurut para ulama ahli usuluddin, juga menurut para ulama ahli usul fikih, ijma ulama itu menjadi hujjah, menjadi kekuatan dalil di dalam syariat Islam, wajib diterapkan oleh seluruh umat Islam yang notabene mereka mengaku berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Ya, tidak bisa pahami kan? Nah, kalau umpama masih nggak paham juga, saya bingung harus dari mana saya mulai bicaranya.
Ini saya sudah berusaha menerangkan yang kira-kira dipahami orang lah. Ini kemampuan saya seperti hanya segini, udah. Dari itu saya angkat tangan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti dari pengertian 3 kalimat tersebut pun kita udah bisa memahami pengertian Ahlussunnah wal Jamaah yang sesungguhnya. Nah, kita lanjut, masih ada kelanjutannya. Tenang sampai jam 2. Ini harus tuntas pembahasan, jangan sepotong-sepotong, gak enak. Kita merokok aja sampai tuntas, gak sepotong-sepotong. Itu cuma ngisep asap. Ini kan ngisep ilmu ini. Baik. Nah, asal mula kata al-jamaah itu diambil dari mana? Ternyata asal mula kata al-jamaah itu diambil dari sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Hakim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tersebut beliau bersabda, man aroda buhatal jannah, man aroda buhatal jannah pal yal jamil jamaah. Nah, dari situ ada kalimat al-jamaah tuh. Man aroda buhatal jannah pal yal jamil jamaah. Nah, jadi asal mula ucapan al-jamaah diambil dari hadis ini. Karena dalam hadis ini di ujung kalimat terdapat al-jamaah. Man aroda buhatal jannah pal yal jamil jamaah. Artinya apa? Kata Nabi, barang siapa yang ingin mendapatkan kedamaian hidup di dalam surga, barang siapa yang ingin mendapatkan kehidupan yang damai di dalam surga nanti, kata Nabi, bal yalzamil jamaah, maka hendaklah ia mengikuti, mentaati al-jamaah. Siapa al-jamaah tadi? Al-jamaah itu adalah kesepakatan seluruh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa al-khulafaur rasyidin. Nah, kita disuruh mengikuti itu oleh Nabi. Ini hadisnya. Jadi kalau ada orang mengaku al-jamaah tapi dia mencaci maki para sahabat, menentang fatwa-fatwa para sahabat, udah ketahuan itu bohong. Udah, kita jangan mau ditipu, jangan mau terkelabui. Kita harus punya ilmu, punya pemahaman. Sebab orang kalau bodoh mudah ditipu. Orang kalau nggak punya pemahaman, nggak punya pengertian, nggak punya ilmu, bodoh hidupnya, itu mudah dikelabui, mudah ditipu, mudah diombak-ambing, mudah dipengaruhi, mudah di setting. Tapi orang berilmu nggak bisa. Sekali Tuhan ke Allah, tetap Allah, walaupun nyawa taruhannya, itu orang berilmu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pengambilan kata al-jamaah diambil dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam siapa? Itu kan lupa lagi kan? Bingung saya tuh. Imam Tirmidzi dan Imam Samudra. Imam Bonjol. Ya, Imam Daud kan salah kan? Saya bingung. Mata pelek, liatin saya ke depan, tapi pas tanya lupa. Nah, ini kenyataan fakta ini, bukan hoax ini. Ini benar-benar nyata ini. Dilihatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Al-Hakim. Jadi kata al-jamaah diambil dari hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Al-Hakim. Hadisnya tadi yang berbunyi man aroda buhatal jannah fal jamil jamaah. Barang siapa yang ingin mendapatkan kehidupan yang damai di dalam surga nanti, fal jamil jamaah, maka hendaklah ia mengikuti, mentaati al-jamaah. Kemudian As-Sayyid Murtada Az-Zabidi
di dalam kitab Ithafus Sadatil Muttaqin juz yang kedua halaman yang ke-6, beliau menerangkan ida utliko ahlus sunnah wal jamaah pal muradu bihi al asy'ariyatu wal maturidiyatu. Nah, ini keterangan ada di dalam kitab Ithafus Sadatil Muttaqin juz 2 halaman 6. Ini keterangan dari As-Sayyid Murtado Az-Zabidi rahimahullah taala. Beliau menerangkan ija apabila utliko disebutkan opo ahlus sunnah wal jamaah, apabila disebutkan ahlus sunnah wal jamaah pal muradu bihi, maka yang dimaksud dengan sebutan ahlus sunnah wal jamaah adalah al asy'ariyatu wal maturidiyah, adalah para pengikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah taala dan para pengikut Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, begitu. Ini perkataan dalam apa ini? Hah? Dalam apa? Baik. Ya, jadi yang dimaksud Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah umat Islam yang mengikuti dua orang imam besar dalam ilmu tauhid, yaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, kedua orang ulama inilah yang paling pertama kali menyusun ilmu tauhid, termasuk yang dulu kita diajar oleh guru agama kecil. Allah wujud kita bakor mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradah ilmu hayat sama basor kalam qadiran muridan aliman hayat samihan basiran mutakalliman. Nah, ini penyusunnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, kemudian dilanjutkan oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Inilah dua tokoh ulama besar di bidang ilmu tauhid. Dua tokoh ulama besar inilah yang mengajarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, para jamaah, lebih jelas lagi Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama di Indonesia. Di Indonesia apa di Syria? Di Indonesia. Di luar negeri ada nggak ya? Nggak ada ya? Di Indonesia. Beliau itu lahir pada tahun 1287 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1336, wafatnya pada tahun 1336 Hijriah. Itu hari tahun kelahiran dan tahun wafatnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama di Indonesia. Jadi beliau lahirnya pada tahun 1287 Hijriah dan wafatnya pada tahun 1336 Hijriah. Beliau lahir bertepatan dengan tahun 1871 Masehi dan wafatnya pada tahun 1947 Masehi. Nah, beliau Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, beliau ulama lurus. Nah, makanya kalau sekarang ada penerus yang melenceng, menyeleweng, gak lurus, nggak mengikuti beliau, berarti itu berkhianat kepada Hadratus Syekh, berkhianat, menyakiti berarti. Kualat nanti berubah jadi apa tahu. Ya. Nah, beliau di dalam kitab karangan beliau yang bernama kitab Jiadatut Ta'liqat halaman 23 sampai halaman 24, beliau juga menjelaskan tentang pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Kata beliau, amma ahlus sunnah fahum ahlu tafsir wal hadis wal fiqh fa innahumul muhtadunal mutamassikuna bi sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wal khulafa'i ba'dahur rasyidina mahdiyina wa humut ta'ifatun najiyah. Qalu wa qad ta'matil yauma wa qad ta'matil yauma bi majahiba arba'ah al-hanafiyun wal malikiyun was syafi'iyun wal ambaliyun. Nah, ini keterangan ada di dalam kitab Ziyadatut Ta'liqat halaman 23 sampai halaman 24. Ini keterangan dari Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari rahimahullah taala. Beliau ulama besar di Indonesia. Beliau ulama yang lurus. Ya. Kata beliau, adapun yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah para ulama ahli tafsir, para ulama ahli tafsir Al-Quran, para ulama ahli hadis, para ulama ahli fikih. Mereka lah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk yang benar dalam urusan agama. Dan mereka lah orang-orang yang komitmen konsisten berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada sunnah para sahabat al-Khulafaur Rasyidin sesudahnya, yakni sesudah Nabi Muhammad. Kemudian mereka itulah yang disebut at-Thaifatun Najiyah, kelompok yang selamat, yang akan selamat dari kesesatan dunia dan akhirat, kelompok yang